Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Aulia. Hari ini akan menjelaskan tentang 3 poin besar, yaitu tentang apa itu leadership, why leadership, lalu ada team building, dan yang terakhir adalah discipline of execution. Yang pertama, what and why leadership. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu leadership. Jadi leader itu adalah person committed to purpose, influence people to achieve a purpose. Jadi leader adalah seorang yang bisa komitmen sama purpose-nya, tapi bisa juga influence people untuk sama-sama mengachieve impiannya. Contohnya siapa sih? Contohnya kayak idola saya itu Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih itu punya impian yaitu menaklukkan Konstantinopel. Tapi dia nggak sendirian, dia bisa menginfluence pasukannya untuk sama-sama bersemangat untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi Muhammad Al-Fatih adalah salah satu contoh nyata leadership pada eranya. Selanjutnya adalah why leadership. Nah, dengan leadership tuh kita akan bisa mencapai visi misi kita, goals kita bersama banyak orang. Nah, tentunya leader juga harus mempunyai strategi, structure, dan proses untuk mencapai tujuannya. Juga leader harus menanamkan beliefs, value, dan behavior kepada people untuk kita bisa mengeksekusi dan membuahkan hasil yang perform. Tapi apakah kayak pemimpin terkenal seperti Muhammad Al-Fatih, born or made, terlahir atau dibentuk? Nah, pastinya seorang leader dibentuk, bukan terlahir. Karena jika ingin menjadi leader, yang pertama kali kita harus miliki adalah we must have a value and principles that others can trust and follow us. Jadi kita harus punya value, kita harus punya principle, harus punya visi misi yang people tuh bisa follow kita dan trust kita. Nah, yang kedua, aku mau jelasin tentang team building. Nah, dalam tim tuh nggak mungkin semuanya langsung perform, nggak mungkin semuanya langsung kerjasama dengan bagus. Jadi untuk mencapai hasil yang bagus, ada 4 fase team building menurut Tuckman. Jadi ada fase forming, ada fase storming, norming, dan performing. Fase yang pertama yaitu fase forming. Jadi fase forming ini dimana fase tim baru dibentuk, dan tim tuh masih belum cair, masih agak kaku sama yang lain, masih belum terlalu tahu tanggung jawabnya, masih belum tahu apa sih tujuannya mereka bergabung gitu. Nah, di sini penting banget peran leader untuk menginfluence apa sih value mereka, apa sih visi misinya dari organisasi atau perusahaan tersebut, apa sih tugas-tugas mereka untuk bisa perform dan untuk bisa kerjasama di dalam tim tersebut. Nah, di fase yang kedua yaitu fase storming. Nah, ini adalah fase yang paling berat di antara 4 fase dalam pembentukan tim. Nah, jadi fase storming itu fase dimana udah mulai ada konflik, udah mulai kelihatan nih siapa yang mendominasi, siapa yang menghindari tanggung jawab, gimana sifat-sifat yang mulai ada ketidakcocokan di dalam tim tersebut. Nah, di sini penting banget di dalam tim untuk bisa mencari jalan tengah dan mementingkan tujuan kelompok daripada ego individu. Nah, di sini penting banget peran leader untuk terus melihat dan merasakan apa yang dirasakan oleh anggota timnya dan bisa memberi solusi untuk anggota tim tersebut. Nah, yang ketiga yaitu fase norming, di mana fase ini anggota sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, udah mulai bisa lebih bersemangat lagi, udah ada motivasinya lagi, walaupun ada konflik tapi mereka sudah tahu caranya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini tuh tim ya udah mulai menerima anggota dengan apa adanya, dan tahap ini leader tetap harus menjaga semangat dari tim, dan leader juga memonitor kerja dari tim tersebut. Nah, yang terakhir yaitu fase performing. Di sini fase yang paling mudah karena di tahap performing ini kerja tim udah kelihatan bagus, udah perform, udah tahu tentang tujuan dan tugasnya apa, udah kompeten. Jadi pada tahap ini leader tinggal memonitor kerja tim dan bisa mulai menyusun langkah untuk beralih ke hal yang lebih besar lagi. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah discipline of execution. Jadi eksekusi itu adalah hal yang paling penting di dalam mencapai suatu tujuan, karena percuma aja punya strategi yang bagus tapi nggak dieksekusi. Nah, saya akan menjelaskan ada 4 disiplin eksekusi atau 4 discipline of execution. Jadi yang pertama yaitu tetapkan target yang paling penting atau focus on the widely important goals. Jadi jangan mempunyai banyak-banyak target yang membuat fokus terpecah. Jadi fokus ke 1, 2, atau 3 target. Nah, yang kedua adalah bertindak berdasarkan ukuran penghantar atau act on the lead measures. Jadi yang dimaksudkan lead measures itu adalah indikator yang dapat meramalkan potensi keberhasilan pencapaian kita.
Nah, lalu yang ketiga adalah menggunakan papan skor atau keep a compelling scoreboard. Jadi dengan kita menggunakan ukuran pencapaian kayak scoreboard, kita bisa tahu dan terupdate apa aja sih kemajuan yang sedang kita jalani. Yang terakhir yaitu menciptakan irama pertanggungjawaban atau create cadence of accountability. Jadi yang dimaksudkan adalah kita menjaga akuntabilitas dan konsistensi dalam kita mencapai sasaran. Nah, dari 4 disiplin tersebut, ada 3 pilar yang harus kita aplikasikan. Yang pertama, yaitu kita harus membuat VIG atau Very Important Goals. Jadi contohnya, kita akan meningkatkan sales dari 200 miliar menjadi 400 miliar dalam waktu 1 tahun atau misalnya di 31 Desember tahun 2022. Jadi, harus terdapat kata kerja, ukuran, dan waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua adalah execute lead measures. Jadi dari VIG tersebut, dari tujuan yang kita udah bikin, apa sih langkah yang kita harus lakukan dan gimana cara mengukurnya. Nah, ini penting banget. Jadi misalnya tadi kan kita mau meningkatkan sales. Nah, apa nih harus kita lakukan? Berarti misalnya yang kita lakukan adalah mengaktifkan digital marketing. Dari situ harus ada ukurannya. Nah, misalnya ukurannya adalah pengunjung yang mengklik button buy now udah misalnya mencapai 30.000 klik. Itu contoh dari lead mission. Yang ketiga adalah membuat papan skor yang terlihat bisa menarik gitu. Jadi misalnya tadi kan buy now-nya yang ngeklik 30.000. Nah, di situ kita harus punya lead measures-nya kita tuh udah sampai mana. Misalnya lead measures yang pertama kita udah sampai nih 30.000 klik, berarti lead measures-nya adalah 100%. Misalnya yang kedua lead measures-nya masih 50%. Jadi kita bisa ngelihat kemajuan kita atau apa sih yang kita belum tuntaskan.